Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngaji bareng tentang kehidupan, dan apa yang menjadi pelajaran dari channel saya adalah untuk kerezekian dan satu lagi untuk mahabbah. Dan sebelum ngaji kita berdoa dulu. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatih fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fi kulli khin wa awqatin wassalatu ala rasulihi asrafil khalqi wa bariyat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan disunahkan membaca basmalah ketika hendak memulai sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang berguna. Jadi kalau Anda berhendak bekerja, berhendak beraktivitas, berhendak apapun, dan itu adalah sesuatu yang berguna, maka membaca basmalah, membaca bismillah itu sangat bermanfaat. Jika seseorang tidak mengucapkannya di awal, maka hendaknya tetap membacanya di pertengahan pekerjaannya dengan ucapan Bismillah fi awalihi wa akhiri. Nah, ini biasanya saya sering lupa pada saat makan, pada saat bekerja, kemudian sudah terlampau jalan, tapi di situ saya lupa membaca basmalah sebelumnya. Maka saya membaca Bismillah awalihi wa akhiri. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah dalam awal dan akhir perbuatan. Jadi ketika proses Anda sudah bekerja, sudah beraktivitas, dan Anda ingin dapat rahmat dari Allah, maka bacalah bismillah. Dan ketika lupa, Anda bacalah di pertengahan pekerjaan Anda dengan Bismillahi awalihi wa akhirih. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi di setiap saat, baik senggang maupun sempit, dan setiap waktu selalu memuji Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang kita kerjakan di dunia ini mendapatkan kemudahan dari Allah dan mendapatkan pertolongan atas salawat yang sering kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabbal Alamin. Hadihi munabbihatun ala istidadi liyaumil ma'adi, fa inna minha ma yakunu masna wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asyara. Ini adalah beberapa peringatan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Artinya untuk mempersiapkan diri menuju waktu kembali kepada Allah. Di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang dikelompokkan menjadi 2, 3 hingga sempurna, menjadi banyak bab di dalam kitab ini. Kemudian sekarang saya ingin mengharap keberkahan dengan menyampaikan 2 hadis. Nah, ini saya sudah sering dulu di pengajian saya pernah mengisi sebuah pengajian dan pernah membahas hadis ini. Hadis ini diijazahkan kepada Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani, yaitu sebelumnya kepada Syekh Nawawi. Kemudian dari Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, dari para gurunya yang sananya bersambung kepada Rasulullah SAW. Ya ibadi, inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku buat kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi di dalam nanti bahasan bab selanjutnya, ketika seseorang itu bangun tidur dan berniat menzalimi orang, maka dia akan terzalimi juga. Maka dari itu disarankan nanti ketika di bab-bab berikutnya di kitab yang saya bahas ini, ketika bangun tidur jangan berniat buruk. Jangan sampai Anda
menzolimi diri Anda sendiri dan menzolimi orang lain. Dan ini sesuai yang disampaikan di hadis ini. Dan ini saya pernah dengar dari guru saya, ini namanya hadis qudsi yang langsung dari Allah. Dan saya ulangi lagi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzulam. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku buat kezaliman itu haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalim. Ya ibadi kullukum zalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imku. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian makan. Maka ketika Anda merasa lapar, kelaparan, gelisah atas pekerjaan Anda, maka mintalah kepada Allah. Sesuai janji Allah, Allah akan memberi makan. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Jadi mintalah makan kepada Allah, maka Allah akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arid illa man kasautuhu fastaksuni aksuku. Wahai hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan beri kalian pakaian. Pahami baik-baik ya, mintalah kepada Allah. Ya ibadi innakum tuhti'uni billaili wan nahar wa ana aghfiru dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sungguh kalian gemar berbuat dosa pada malam dan siang hari, namun aku mengampuni seluruh dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa la tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sungguh kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, dan sekali-kali tidak akan sanggup memberikan manfaat bagiku. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu alal atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua baik yang terdahulu maupun yang datang kemudian, dari golongan manusia maupun jin, masing-masing memiliki hati seperti hati orang yang bertakwa, maka itu tidak akan menambah sedikit keagungan kerajaanku. Jadi kalau Anda cuma bertakwa saja, itu sebenarnya kurang berefek pada Allah. Jadi takwa itu adalah untuk diri Anda sendiri. Lanjut lagi. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qum fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'altahu marna korso dzalika mimma indi illa kama yanqusul mahid illa kama yanqusul mihyadu idza udkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya amalukum upsiha lakum summa wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Nah, artinya adalah
Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu maupun yang datang, baik dari golongan manusia maupun jin, masing-masing memiliki hati seperti hati orang yang paling durhaka dari kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan kerajaanku. Jadi Allah itu kalau disanjung juga tidak berefek, dan dihina juga tidak berefek. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu maupun orang yang datang kemudian, baik dari golongan manusia maupun jin, semuanya berdiri dalam satu tanah lapang, kemudian mereka meminta kepadaku, lantas aku kabulkan setiap orang sesuai permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan yang aku miliki. Jadi kalau kita semua meminta pada Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, maka mintalah kepada Allah. Dan ini tidak hanya kepada manusia dan jin, silahkan meminta kepada Allah. Itu hanya ibarat menciduk air laut dengan sebuah jarum. Jadi Anda mengambil air dengan jarum, air di laut dengan jarum, itu adalah ketika Anda meminta kepada Allah. Dan itu masih banyak kekayaan Allah yang Allah miliki, maka mintalah terus kepada Allah. Wahai hamba-hambaku, itulah balasan amal yang aku tetapkan bagi kalian, dan aku akan memberi pahala amal-amal itu dengan sempurna. Oleh karena itu, bagi yang mendapatkan balasan baik, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan bagi yang mendapatkan balasan buruk, janganlah mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan di pengajian ini, dan selanjutnya silakan terus tonton pengajian dari saya. Semoga membawa berkah dan membawa kemudahan hidup dalam hidup kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.